bawa makanan, kue-kuean sama pisang-pisangan sambil makan juga nih, tangan kiri kanan megang makanan, mulut juga sambil ngunyah. Bal, lu kemana aja Bal? Gua kasih itu dulu Yan. Ngapain? Ada orang nikahan. Nikahan? Bal, gue break bentar ya. Saya gini, pas ngeliat, kok Iqbal nggak ada? Nggak ada suara-suara orang lagi ketawa, nggak ada orang lagi ngobrol, nggak ada lah kayak gitu-gituan. Lah, ya masa gue hilang? Ah sialan, gue tau begini gue nggak usah naik gunung. Udahlah gue mati aja di sini. Nggak bakal ada orang nemu, nggak bakal ada yang nyariin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping gue ini udah ada Bang Ian. Waduh, Abang, gimana kabarnya Bang? I'm never better. Sehat ya? Kan? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ian nih, ya kan? Nah, tapi sebelum Bang Ian menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Ya. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Jakarta Utara. Yang semoga aja nih dibalik pengalamannya Bang Ian nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Bang ya? Oke, nah ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Abang nih punya pengalaman pas naik Gunung Gede tahun 2006. Betul. Ya kan, yang dimana datang ke sebuah hajatan gaib dan juga Abang ini nyasar seorang diri. Iya. Dan saat nyasar itu ngalamin beberapa hal kejadian dan sampai akhirnya alhamdulillahnya itu selamat kan gitu. Nah pasti gimana sih pas Bang nyasar ini dan Bang Ian ini ngalamin kejadian apa aja yang nanti Bang Ian ini akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu Bang ya? Oke, mungkin tahan dulu kali ini Bang Ian ceritanya ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang, silakan Abang. Oke, Bang Ian udah siap nih buat ceritain ke teman-teman semua nih. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Kejadian di tahun 2006 yang dimana itu pas banget lulusan sekolah SMP kelas 3. Jadi dari sekolah itu biasalah kita lulusan tuh suka ada jalan-jalan kan. Terus udah ditentuin harinya, hari apa, pokoknya ditentuin semuanya, beres semuanya, udah ngomong juga ke orang tua. Tapi berapa hari sebelum jalan-jalan ke Cibodas itu temen bilang, si Tony, Ian, lu mau naik gunung nggak? Gue nggak bisa naik gunung, gue nggak ngerti. Enggak, nanti kita naiknya itu sama si Bernard. Jadi si Bernard ini udah sering lah naik gunung lah. Si Sudar ini pacarnya kakak saya. Jadi si Sudar ini temenan sama si Bernard. Saya nanya dong, Sudar, Dar,
Si Bernard gimana, katanya mau ngajakin gue naik gunung. Iya sama gue nanti. Oh aman dong, ya udahlah. Waktu itu tuh di 2006 itu mau naik gunung itu minimal 17 tahun. Itu nggak bisa yang langsung kita terabas-terabas aja, bayar aja nggak bisa. Itu minta izin dulu, surat ya pokoknya dari RT, RW kayak gitu-gitu, takutnya kan ada apa-apa kan. Kan bingung jadinya ya, ini mau jalan-jalan apa naik gunung. Kalau jalan-jalan kan ya udah gitu-gitu doang gitu. Sama lagi tujuan ke Cibodas juga. Kalau naik gunung ini mantep nih kayaknya nih. Akhirnya jalan-jalan nggak usah, nggak ikut nih. Dari pihak sekolah tuh udah maksa. Kalau nggak ikut itu bayar. Waktu itu 2006 kan 60.000 itu ya beda sama sekarang lah. Iya. Terus mama bilang, Yan, lu kalau naik gunung itu jangan ngomong sembarangan. Soalnya Ian ini suka ngomong sembarangan. Misalkan kayak, apa sih setan? Apa sih jin? Kayak gitu-gitu. Iya. Mama bilang soalnya tuh dari keluarga mama itu dibilang dukun, tapi nggak kayak dukun. Ya pokoknya spiritual aja. Jadi si Ian ini nggak boleh yang ngomong sembarangan. Terus Ian ini pernah kesurupan. Saya pernah kesurupan bang. Jadi di belakang rumah nenek itu ada kayak kali gede banget, jurang lah itu mah. Terus di situ ada kuburan dan pohon-pohon kayak bambu-bambu hijau gitulah. Saya masih ingat banget itu. Saya ke situ sore-sore sama saudara Jaka namanya. Saya main ke situ. Abis dari situ nggak inget. Cuman ingetnya tuh abis main ke situ udah lupa. Ternyata itu kesurupan. Bahasanya itu katanya Ian ini lagi diliatin sama nenek. Cuman kan gini, nenek arwah nenek ini kan masa aja gentayangan? Nggak mungkin kan? Pasti kan udah ke alam lain kan. Nah bisa jadi ini nih kodam yang jin yang menyerupai nenek gitu. Biasanya kan kalau orang-orang dulu ya nggak tahu deh apa orang dulu apa bahasa itu gimana. Dia kayak bikin perjanjian, apalagi yang di sini posisinya itu spiritual. Dia punya perjanjian yang dimana nanti kalau gue punya cucu atau punya anak, lu bisa ngikutin dia. Ternyata itu nggak semuanya bisa diikutin. Dia tuh milih kayak gitu. Udah milih, pas banget ke saya. Bahasanya iga renggang apa sih? Iga jarang Ya, kayak gitulah. Udah tuh lah, nggak kata mama ngomong-ngomong begitu, nggak boleh yang aneh-aneh. Nah, waktu itu pas banget sama adek mau sunatan. Jadi di rumah rame kan. Ada om datang ke rumah. Saya bilang, om, nanti Ian mau naik gunung, nggak jadi jalan-jalan. Lah, lu kok naik gunung sih? Bukan jalan-jalan aja. Sayang Ian, masih muda kan gitu. Nggak mau naik gunung aja, kayaknya mantep nih. Lu kalau naik gunung tuh jangan sembarangan. Ini ketakutan dia aja ya. Apa antara ketakutan dia atau cuma sekedar omongan. Lu bisa ngeliat temen, tapi temen lu nggak bisa ngeliat. Kok bisa ya kayak gitu ya? Cuman pansi lah. Udahlah bodo amat lah. Udah pokoknya nanti naik gunung aja lah. Ya udah. Jadi om sempet bikinin air. Nih, lu minum air ini. Ini buat apaan air? Jadi si om saya ini orang spiritualan juga. Saya juga nggak tahu kalau itu tuh banyak spiritualan di situ, tapi bukan yang kebal apa gitu, bukan. Nggak ke situ. Saya minum airnya dia. Saya percaya aja lah. Air putih maksudnya. Air putih kayak aqua gitu yang dibaca-bacain gitu. Udah saya minum aja lah. Yakin nggak yakin? Karena kan kita belum ngalamin kayak kejadian gaib gitu. Nah terus itu tuh orang tua udah izinin, semuanya juga udah izin. Ya udah, kita jadi nih berangkat nih besoknya tuh. Saya, Tony, Bernard, Iqbal sama Sudar berlima. Yang bener-bener jadi pemimpinnya itu si Bernard. Dia bawa carrier-nya juga gede. Ya kita orang juga bawa seadanya aja. Ya pokoknya kita nurut aja apa kata dia kan. Itu di perjalanan pun nggak ada yang kayak kejadian-kejadian apa gitu. Cuman saya yang nggak tahu apa-apa, anak SMP diajak pergi jauh.
Maksudnya pergaulan juga belum luas-luas banget. Oh begini rasanya gitu, jalan naik gunung gitu kan. Singkat cerita, pas di Putri itu pendaftaran itu enggak yang pakai KTP selesai apa gimana, enggak. Ditanya-tanyain dulu, ditelepon dulu. Ini bener enggak? Ini anak dapat izin enggak? Ya kan, dicek keasliannya itu surat. Itu pas daftarnya aja nggak gampang. Maksudnya nggak gampang itu kita nggak langsung datang ke tempatnya daftar begini-gini 5 orang apa segala macam. Enggak, kita udah nyampe sini ternyata enggak bang, bukan di sini bang. Jadi dibikin muter-muter. Tapi di situ tuh nggak mikirin bang begini kali prosesnya, nggak mikirin bakal ada kejadian apa-apa gitu. Terus dikasih tahu waktu itu tuh lagi ada macan yang mau kawin, lagi musim kawin lah, macan-macan segede inilah, segede-gede bangku, nggak gede gitu, hitam. Ya udahlah, kayaknya nggak mungkin sih kita nemuin kayak gitulah, pasti rame juga kan, pikirnya begitu. Itu warung, emang dia nyiapin penginapan di situ. Dikirain itu penginapan buat kita orang doang, ternyata emang itu ruangannya gede, banyak lah pendaki-pendaki pada nginep di situ lah. Kan soalnya kan naiknya besok, saya itu nyampe di situ tuh jam 6 sore, yang nggak mungkin juga lah kan. Nginep di situ. Oh begini rasanya, jauh dari orang tua, terus lu mau naik gunung, terus lu bawa beban, nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang gimana, ini semua tanggung jawab di lu doang. Teman-teman juga pasti, ya gue berat, nggak mikirin siapa-siapanya, udah pasti mikirin pribadi aja. Terus di kamar mandi tuh malam ya, sempet kamar mandi ini ya, penginapan ya, ada yang bilang lu jangan ngelihat ke sebelah kiri. Jadi tuh kamar mandi sebelah kiri itu ya jendela aja dibuka, ngablak aja. Itu ya pohon-pohon. Kan kita mikirin nih, oh begini nih gunung ya, ada aja nih kayak gini-ginian nih. Berarti bukan di rumah aja, berarti di sini ada, cuman nggak kelihatan. Udahlah, gue bodo amat lah, gue nggak bakalan mau kencing apa gimana kan. Ya udah tidur. Besok paginya nih jam 9 pagi kita preparing semuanya, beres, kita langsung berangkat. Pendaftaran di di ranger lagi bahasanya. Terus bawa barang-barang apa aja yang sekiranya bahaya-bahaya gitulah, nggak boleh kan. Nah itu jalan itu nggak ada yang geradangan apa gimana, bener-bener rata. Tapi udah berasa capeknya. Anjir capek juga ya. Berat banget ini pundak. Udah jalan mah jalan aja. Itu kita jalan bertiga. Saya, Bernard, sama Sudar. Jalan duluan. Si Tony dan Iqbal itu di belakangan. Jadi si Iqbal ini begini. Iqbal tuh tipenya nggak yang buru-buru. Pokoknya emang bener-bener nyantai aja. Soalnya dia nanjak sambil ngerokok. Si yang bener-bener pengalaman tuh si Sudar, Bernard, Sudar, Iqbal. Jadi saya sama Tony tuh awal. Cuman si Tony ini kuat olahraganya, jadi masalah capek-capek gitu mah aman lah. Saya disuruh ngambil air, jadi tuh nggak jauh dari situ ada mata air. Itu saya lihat banget itu pohon kayak baru dibikin jalur lah, baru banget tebangan lah, baru berapa hari kayaknya itu lah, orang masih bagus. Saya ngambil air. Ini saya nggak tahu ya, apa ini mata, apa pikiran, apa gimana, saya nggak tahu. Jadi pas lagi ngambil air itu, saya dari jauh tuh ngelihat cewek tingginya semeter, tangannya 3 apa 4 gitu, matanya agak gitu, pakai kemben, berdiri pas banget di air terjun itu. Saya yang mau ngambil, gua ngambil nggak ya? Jadi ngambil aja, tapi seakan-akan nggak ada. Udah ambil aja, tapi buru-buru ya, sambil gini kan penuh. Saya nggak berani yang jalan belakang itu, nggak berani. Itu bener-bener jalannya aja mundur. Ini antara nyata nggak nyata, tapi ini apaan? Ya udah saya nggak ngomong. Si Iqbal nyampe, dia bawa makanan, kue-kuean sama pisang-pisangan, sambil makan juga nih, tangan kiri kanan megang makanan, mulut juga sambil ngunyah. Bal, lu kemana aja Bal? Gua kasih itu dulu Yan. Ngapain? Ada orang nikahan.
Di sebelah mana? Kayaknya nggak ada nikahan deh. Seingat saya bang, ini emang kayaknya di belah kanan tuh nggak ada nikahan atau tenda atau janur apa gimana gitu, nggak ada. Ada rumah orang itu juga jauh gitu. Dibilang gua datang ke acara nikahan, gua nggak tahu nikahan siapa. Orang gua dipanggil, jadi si Tony bilang, Yan gua tuh nungguin si Iqbal. Ya kan saya mikirnya, lah lu bukan berdua? Enggak Yan, gua nungguin si Iqbal. Jadi si Tony jalan duluan, si Iqbal belakangan. Tapi nggak datang. Tony kan nggak tahu jalan kan, jadi nungguin si Iqbal ini datang ke acara nikahan, nggak tahu itu siapa. Terus si bapak-bapak itu, soalnya dia dipanggil lah bapak-bapak itu, sini mas, masuk ke dalam, makan dulu, makan. Itu emang bener-bener nyata bang, pisang nyata, kuehnya bulu-buluan gitu nyata. Tapi seingat saya itu di situ nggak ada nikah-nikahan atau apa, nggak ada. Udah, nggak usah ditanya, udah kita jalan aja, udah jalan. Jadi di depan itu Sudar, keduanya akhirnya si Tony, ketiganya si Bernard, saya keempat, si Iqbal belakang. Saya bilang gini, Bal, kayaknya lu agak-agak capek apa gimana ya? Udah Yan, lu sama gua aja, cocok nih. Gua gak kuat juga nih, kan gua sama Iqbal aja lah, aman lah. Jalan terus, saya sama Iqbal belakangan. Yan break dulu, oke break. Yan, mau aja udah gak usah buru-buru lah. Ya udah, akhirnya ini kita ketemu lagi berlima. Terus saya nemuin jalur yang nggak boleh dilewatin. Pokoknya ada tulisan apa gitu. Jalurnya ditutup-tutupin pakai daun, pakai kayu, pakai batang-batang itu. Yan tuh, ini gunung tuh nggak boleh lewat sini. Berarti di sini entah ada yang hilang atau kecelakaan atau gimana. Oh emang begitu ya? Iya gitu Yan. Jalan terus. Singkat cerita nyampe ke Buntut Lutung. Di Buntut Lutung itu perasaan saya juga itu masih jam 10 lah, mungkin lah masih jam 10 ke jam 11an lah, jam segituan lah, masih terang. Pohonnya aja kali rindang ya. Jadi perasaannya tuh matahari nggak masuk dan itu benar-benar kabut bang. Itu perasaan kayak mendung, matahari nggak masuk dan kabut. Oh begitu rasanya. Akhirnya tuh kita berhenti di situ, kayak lu ingat ya. Kata mama, lu jangan sampai ngomong sembarangan. Di hati pun lu nggak boleh mikirin yang kayak gitu-gitu. Iya bang, oke bang. Itu badan yang ngebul, badan wah udah keringetan banget lah. Badan ngebul, pala ngebul, kaki juga pakai sepatu ini, sepatu biasa, bukan sepatu naik gunung. Oh gini ya rasanya naik gunung ya, aduh anjing. Ini mah gua kapok lah kayak gini. Besok-besok diajak naik gunung nggak bakalan mau nih. Jalan terus, biasa ngeluh lah. Detai gini-gini nggak nyampe-nyampe. Ya udah, singkat cerita, langsung nih kita ke atas. Jalan terus. Si Bernard bilang, Yan, kayaknya kita dikit lagi nyampe. Biasa, biar semangat aja. Ketemu orang bilang, Bang, masih jauh apa gimana bang? Dikit lagi bang. Ternyata tuh dikit laginya itu bisa berjam-jam. Biar kita semangat aja. Itu jalur yang bener-bener naik gitu. Pegang-pegangan dulu gitu. Oh begini fisik dibantai bisa-bisan. Capek banget. Tadi aja gue ikut sama anak-anak. Singkat cerita nyampe nih. Jalanan yang rata. Katanya mau bonus. Bonus Yan. Udah lu tenang aja. Oke. Ini pokoknya patokan saya si Bernard aja nih. Walaupun tadi si Sudar itu pacar kakak saya gak percaya sama dia. Ya udah jalan. Nemuin Edelweiss banyak banget. Itu Surya Kencana. Udah nyampe. Waktu itu tuh lagi musimnya itu pohon lagi bagus-bagusnya lah. Itu nggak lama itu dibilang mendung. Tapi nggak hujan, dibilang panas juga nggak panas, adem aja enak. Ya udah nih di situ si Bernard itu bilang, Yan, lu nikmatin dulu hasil lu di sini. Yang penting jangan jauh-jauh ya, kelihatan sama kita. Lu ingat yang tadi nih omongan di rumah, pokoknya omongan mama apa siapa gitu. Lu jangan kayak gitu. Oke. Ini kan kita nggak tahu nih, ini pohon apaan kayak begini dipetik boleh apa enggak gitu. Ini mata nyari bang. Kali gitu gue ngeliat setan. Apa yang lari kayak apa siapa kayak gitu apaan kayak itu kabut udah ada bang. Oh ternyata tuh nggak di situ ngecampnya, masih jalan lagi. Ini kita masih jalan ya? Enggak ya, kita cuma nyari tempat yang enakan aja. Gue udah gak kuat, gue udah capek, kaki gue tuh udah, ya pokoknya saya udah ngeluh-ngeluh mulu lah.
banyak kan ngeluh di situ. Nyampe nih, kita bikin tenda, ada yang nyari kayu bakar apa gimana. Saya sempat tanya begini, Ton, ada setan gak ya? Ah anjing, lu ngomongnya setan mulu. Ton itu saudara saya. Lu setan mulu lu, ntar setan beneran lu. Jangan lah. Enggak kali gitu, lu ngeliat apaan gitu. Ah nggak tahu, lu ngomongnya setan mulu, gitu-gitu mulu. Ya udah nih, kita masak apa segala macam. Itu jam 7 tuh udah pada siap-siap mau tidur, Bang. Kita tidur di tenda emang pas banget buat berlima. Ini kuping masih nyariin. Ini ada yang manggilin gua nggak ya? Saya cari-cari, tuh nggak ada. Pendaki yang lain pun ada. Udah pada baru nyampe ya, tapi nggak yang deket-deketan, emang ya terserah dia gitu, agak jauh-jauhan. Ya udah, bangun pagi, kita jam 8-an, preparing lah, biasa lah anak-anak pada band gaple ya kan. Nanti kalau kalah tuh lu cuci piring ya, lu cuci ini, ntar ada yang beresin terpalnya apa gimana kayak gitu-gitu. Oke, saya yang kebagian cuci piring. Kita beres-beres, saya pikir tuh dari situ udah selesai. Iya nih, kita nanjak lagi. Hah? Nanjak mulu sih. Ini mantap tempatnya. Yaudah, kita nanjak. Saya nyampe duluan. Saya, Tony, Bernard. Si Sudar dan Iqbal ini nggak tahu lah ngapain lah dia lah. Nyampe itu di atas tuh, ya emang kosong. Ya gunung gimana sih ujungnya, kawah gitu. Terus ya kosong banget ya waktu itu ya. Pokoknya cuman ada tiang sama tulisan hijau, lupa tulisannya waktu itu. Terus nyampe atas tuh gini, kok kuping gue sakit ya? Napas gue juga agak-agak ngos-ngosannya bukan karena ya naik ke atas lagi perjalanan gitu, bukan. Napas itu emang bener-bener kayak habis. Iya ya, soalnya di sini oksigennya kurang. Oh begini. Ya udahlah, kita foto-foto. Wih keren lah buat pamer-pamer nih nanti nih ke temen, ke mama kan. Si Sudar masih benar datang. Udah datang. Yan, lu nanti sama gue ya. Udah nyampe sini lu tanggung jawabnya gue. Si Sudar ini, ya kan dia udah sering. Dia tuh isi tasnya tuh cuman baju sama kamera dia doang. Lu enak amat anjing. Bang, lu gantian kayak sama gua? Enggak lah, itu lu aja. Ada tanjakan setan. Tanjakan setan itu artinya kan pikiran saya setan. Ternyata emang tanjakannya yang setan gitu, ngeselin tanjakannya. Pantesan dia bilang tanjakan setan, anjing capek banget gua. Si Sudar ini emang buru-buru, jalannya buru-buru, dia ngejar waktu. Tapi 3 orang ini, si Bernard, si Iqbal sama Tony nyantai dia. Kalaupun mau buru-buru harusnya berlima gitu kan. Yaudah nih, kita akhirnya ketemu. Si Bernard bilang, Yan, ada yang bilang katanya situ kuntilanak. Ada kuntilanak? Siang-siang ada kuntilanak? Katanya, ya gue nggak tahu juga. Emang di mananya? Kita nyariin kan. Berarti ini saya nyari setan ada nih siang-siang. Coba dong, mana dong. Lu giliran setan aja seneng banget lu. Dikasih lihat lu pingsan lu kan gitu kan. Udahlah nggak mikirin gitu-gituan, kita fokus turun. Singkat cerita tuh nyampe yang di air panas itu tuh. Di sebelah kiri tuh, kan air kan ngembun ya, asap gitu. Itu apaan ya? Kok curam banget gitu. Wah ini orang jatuh ke sini mah selesai lah. Nah saya kejeblos di situ. Oh ini air panas ternyata. Saya pakai sepatu biasa, sepatu sekolah. Gila kayaknya gue nggak cocok banget ini pakai sepatu beginian. Kayaknya gue juga nggak bakal mau lagi nih gue naik gunung nih. Ya udah, saya sama si Iqbal tuh belakang. Yan, di sini tuh ini bonusan tempat orang-orang pada ngaso. Jadi di sebelah kanan tuh ada kayak gubuk ya buat orang istirahat. Dibilang ini kalau ada kecelakaan nih ditaruhnya di sini, pada meninggal apa mayat apa gimana. Oh, jalan itu masih enak bang, nggak yang bonus lah, hitungannya lah bonus lah. Itu agak jauh juga. Bal, gue break ya sebentar ya. Iya Yan, saya ngeliat dia tuh masih, saya belakangan ya, saya sengaja emang, gue nggak kuat banget nih, gue udah capek banget. Ya udah tuh, jalan dia duluan. Bal, gue break bentar ya. Saya gini, pas ngeliat, kok Iqbal nggak ada? Iqbal, kok nggak ada ya? Ini udara nggak ada. Padahal tuh tadi udara tuh sejuk-sejuk aja bang, aman-aman aja. Agak senyap, kayak masuk ke kamar.
nggak ada suara-suara orang lagi ketawa, nggak ada orang lagi ngobrol, nggak ada lah kayak gitu-gituan. Lah, masa iya gue ketinggalan? Perasaan gue tadi ngeliat si Iqbal. Jalan mah jalan aja. Itu jalurnya masih udah ada gitu, udah tinggal ngikutin aja, nggak mungkin nyasar juga di situ mah. Jalan terus, ya masa gue hilang? Ini omongan mama nih kayaknya nggak ada yang salah ngomong dah. Cuman kayaknya tadi gue sempat ngomong setan-setan mulu sih. Si Tony bilang nanti lu pingsan. Aduh, masa iya kejadian sih gue hilang? Ah yaudahlah, jalan aja. Jalan terus, ngomel pastilah. Ah sialan, gue tau begini gue nggak usah naik gunung. Udahlah gue mati aja di sini. Nggak bakal ada orang nemu, nggak bakal ada yang nyariin. Karena badan udah kecapean, kaki kecapean. Ini saya bawa beras 2 liter sama bawa pakaian tuh saya buang udah bang. Maksudnya biar nggak berat-berat banget. Sampai akhirnya tuh nemu tempatnya itu agak lembab. Biasanya tuh kalau lembab itu kan dekat-dekat air ya. Nggak mungkin kalau kering itu lembab. Udah lembab terus saya dengar bunyi air terjun. Kok bunyi air terjun kencang gede. Itu kayaknya di depan mata. Tapi nggak ada airnya bang. Oh nggak ada ya. Itu sebelah kiri. Itu curam gitu tuh. Itu pohon-pohon. Wah masih ingat banget ini gambaran. Terus pas masuk ke jalan yang tadi lembab itu ada batu 2 atau 3 gitu. Sama pohon sama ada akar begini. Cabang begini nih. Itu sempat ini kejadian lagi nih, antara mata apa pikiran apa gimana saya nggak tahu dah. Itu kayak ada yang begini, nggak tahu itu cowok, nggak tahu itu cewek, rambutnya segini juga pakai baju putih ya, tapi perawakannya emang agak keker, tapi begitu agak lusuh bajunya. Saya jalan, ada yang ngikutin. Ini bener-bener sama kayak macan, nggak kayak orang. Pokoknya orang kan jalan ya cek gitu, tapi ini lari bang. Kalau di film-film dulu kan kalau ngeliat setan ngeliatnya dari kolong ini kan, ini ada setan kali ya, gue ngeliat begini aja lah. Nggak ada apa-apaan. Dah yaudahlah, udah ya Allah, udah gue mati aja di sini. Gue udah nggak kuat, kaki gue udah nggak kuat, badan gue udah nggak kuat. Udah gue mati aja di sini. Saya berhenti nangis, saya bener-bener nangis itu. Pak, Ma, pokoknya ini mati di sini ya, udah ya. Kalau ada apa-apa tanyain aja si Iqbal apa anak-anak yang lain lah. Tapi masih jalan bang, jalan sambil ngomel sambil nangis. Ketemu nih bang, 2 orang. Kok ada orang? Bang, bareng ya. Dia nggak ngerespon. Jalan mah jalan aja. Pakai kemeja rapi pokoknya lah, panggil bang. Saya lihat itu gini, kok kulitnya pucat ya? Dipanggil nggak nengok bang, emang bener-bener nggak ada ngerespon, nggak ada apa-apa, udah jalan aja. Kok begini ya? Ini apaan? Saya break lagi nih, kayak tadi gitu lagi. Pas ngeliat begini, hilang anjing. Ya udahlah, jalan mah jalan aja. Ada 1-2 kiloan itu, jalan terus, udah nggak mikirin nyampe apa enggak, yang penting gue mah jalan-jalan aja. Cuman percaya aja nih, nanti gue ketemu anak-anak di bawah. Sampai akhirnya tuh saya ketemu sama kayaknya si Bu Guru itu, anak-anak TK, Bu Guru 2. Dia pakai kacamata, pakai baju biasa bang, kulitnya juga sama kayak kita, sama anak-anak TK. Terus gini mikir, ini anak TK kok lu kuat juga nyampe sini ya? Dibilangin gini sama Bu Guru itu, Mas, tadi ditungguin sama temennya 4 orang kan, digituin. Satunya itu pakai tas kecil. Oh ini masih Sudar nih. Oh si Sudar inisiatif buat ngingetin. Pokoknya Mas ditungguin nanti. Saya disuruh nyampein. Oh ya udah. Nanti kalau lurus, jalan ke depan, lurus ambil kanan ya, jangan ambil kiri. Ya udah lurus tuh, ikutin jalan. Masih siang lah, jam 3 jam 4-an itu. Maksudnya gini bang, itu matahari kan masih kencang bang. Matahari masih kencang juga, yang nggak gelap-gelap banget lah. Tapi ini jalanan sebelah kiri itu hitam, gelap bener-bener hitam.
Dan yang kanan itu jalanan tapi masih ketutup. Ya pohon ranting-ranting gitu loh, tapi udah ada jalurnya. Lah ini gua kemana ya? Tapi kata dia masuk kanan, belok kanan ya. Tapi kok lu kok tahu di sini belok kanan? Ya udahlah, jalan aja. Nah terus ini waktu udah mau maghrib, udah agak-agak gelap ya bang ya. Lah kalau ini udah mau gelap begini, gue gimana? Gue nggak bawa apa-apa. Itu ketemu jalur yang agak muter gitu tuh. Tapi tetap aja tujuannya sini-sini juga nih. Karena sayanya udah nggak kuat, udah lemes apa gimana. Saya terabas bang, guling-gulingan saya. Udahlah bodo amat lah, yang penting gue nyampe sini, kelar. Jadi habis bikin jalur sendiri nih, kita nggak tahu nih, udah pemula, nggak tahu. Ya pokoknya banget lah, pemula banget. Ini gue boleh nggak ya ke sini ya? Bodo amat lah. Gue udah kondisi yang gak beres, gue terabas aja. Ya udah nih, kedengeran di depan itu kayak ada orang lagi ya ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, teriak-teriakan kayak gitu kan. Kok gue tadi nggak dengerin suara orang ketawa, teriak, apalagi bercanda nggak kedengeran, tapi kok ini udah kedengeran nih. Ya udah tuh, ini gue mesti kemana nih? Ikutin aja, tapi jalur udah ada bang ya, jalur udah ada. Ya udah ikutin jalur, baru ketemu orang bener. Ya pakai emang ya peralatan di gunung gitu. Oh ketemu dia nih, berarti gue udah aman nih, gue udah beres nih. Singkat cerita, ketemu sama anak, udah tuh di situ. Baru saya ngomel ke Iqbal, Bal, lu gimana sih? Masa gue ditinggalin? Ditinggalin apaan sih Yan? Gua tuh ngeliatin lu dari belakang, lu tuh masih ngikutin gua. Apaan? Gua manggilin lu, gak ada yang nyautin. Gua aja gak ngeliat lu. Ini aja gua ngerasa nih kuping gua senyap, gua gak ada oksigen, mendung. Gua kemana coba? Masa sih? Si Sudar nanya, Bal lu gimana sih Bal? Di belakang lu harusnya bareng sama Ian. Apaan sih lu? Gue sama si Ian di belakang. Gue ngelihat Ian tuh lagi ngapain tuh, gue ngelihat si Ian tuh jalan aja. Tapi emang gak ngasuk-ngasuk gue lihat. Perasaan dari sini aja, dari POV sini tuh saya udah gak ngeliat apa-apa. Si Iqbal gak ada. Jangankan ya mau manggil aja udah pasti gak bisa lah kan, udah gak ada apa-apa. Ya udah tuh lah, tanpa banyak basa-basi, udahlah kita langsung balik aja. Kita gak usah cerita di sini. Nanti aja kita kalau di mobil aja. Yang penting kita kalau mau cerita-cerita nih, kalau udah lewat dari gunung aja lah. Ya udah tuh, kita naik mobil itu nggak ada yang perasaan-perasaan curiga, janggal. Kan pada tidur. Nyampe rumah itu jam 12 malam. Nyampe itu di terminal Priuk. Dari Priuk ke rumah itu jalan kaki. Nyampe rumah nih, ketemu sama orang tua udah. Ian udah nyampe. Gimana Yan? Gak gimana sih mah. Capek gak? Capek banget. Tadi si Iqbal Ian ditinggalin sama Iqbal. Tinggalin gimana? Lu hilang ya? Lu kayaknya masih belum bisa ngejaga pikiran lu udah sama yang omong-omongan lu itu. Gue tahu lu hilang. Kan digituin sama bapak. Ya gak tahu. Kayaknya sih emang hilang beneran ya. Cuman kata si Iqbal tuh, si Iqbal ngeliat Ian. Tapi Ian gak ngeliat si Iqbal. Tuh kan, akhirnya ketemu Om nih. Om tuh deket sama rumah saya tuh, deket banget. Yan lu gimana di gunungnya? Itu malam-malam masih pada pengen tahu aja bang. Kata anak hilang, tapi perasaan saya emang ya saya gak tahu itu hilang apa enggak. Kita mikirin lu tahu dari mana gitu. Lu tau gak tadi yang katanya pucet-pucet lu itu, lu ketemu orang yang pucet-pucet itu kan, itu bukan orang. Tapi gak apa-apa, ini buat pengalaman lu aja. Itu bukan orang, itu nggak bakal nyangkut ya lu panggil juga. Kalau lu tadi ketemu perempuan yang di atas, di bawah itu, yang sama anak-anak kecil itu juga bukan orang. Saya nanya ke Sudar, Dar, emang lu bilangnya nitipin pesan ya? Nitipin pesan apa? Gak ada, tanya aja anak-anak, gak ada yang nitipin pesan apa-apa ke orang apa ke siapa, gak ada yang nitipin pesan. Enggak, soalnya tadi tuh gue ya pas turun habis ketemu dua orang tadi itu. Gue ketemu Mbak sama TK itu. Sama bang, kayak kita pakaiannya. Anak TK-nya itu bajunya pink, celananya biru. Dia bilangnya nanti kalau jalan sini lurus belok kanan. Terus dia tahu loh, lu pakai tas apa. Lu nitipin pesan apa enggak? Enggak, lu tanya anak-anak gue nitipin pesan.
Gue ketemu apaan? Gue udah hilang, gue ketemu setan. Kan itu mau lu. Sampai akhirnya tuh si om bilang, gimana lu udah ketemu setan kan? Bentuknya tuh kayak gitu, nggak yang kayak Cermin. Apa mukanya kebakar, apa mukanya gimana? Nggak ada. Terus lu katanya pernah cerita juga, katanya lu suruh dipanggilin. Jadi tuh kalau lagi tidur tuh bang, suka dipanggilin bang. Dipanggilin di kamar itu terus bang. Kalau misalkan pindah kamar, kayak jauh suaranya, tipis banget. Tapi kalau di kamar itu deket banget, emang ya, yang dari ya, ambil kayak gitu. Ya kita bangun dong. Nah lu di gunung nggak dipanggilin kan? Cuma di kamar dong dipanggilin. Jadi tuh pas udah kejadian kayak gitu, om bilang ini kejadian karena lu sompral, lu sembarangan. Jadi lu terima, nggak usah lu jadiin penyesalan. Dan sampai akhirnya tuh waktu itu udah gua nggak mau naik gunung lagi. Gua takut kejadian kayak begini lagi. Udahlah, gue cukup begini aja. Itu aja sih bang yang bisa saya kasih tahu. Oke, diminum dulu silakan, Bang Ian, kopinya. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Ian pas naik Gunung Gede di tahun 2006 yang memang dia naik berlima, terus kemudian datang ke nggak tahu hajatan atau nikahan siapa, terus kemudian Bang Ian juga nyasar seorang diri gitu kan, yang memang pas itu usianya masih SMP kelas 3. Mungkin di tahun sekarang juga banyak juga anak SMP naik gunung, tapi bedanya populasi pendaki di tahun itu sama tahun sekarang kan gak sebanyak kayak sekarang. Iya. Gitu kan, kalau tahun dulu atau di tahun yang di 2006 naik segitu ya kita nggak usah berharap ada barengan kan gitu. Ketemu barengan satu rombongan udah senang minta ampun. Ya kan? Kalau sekarang dari rumah sendirian kayak naik weekend mah pasti ada barengan. Ya kan? Solo hiking tapi ramean juga, ya kan? Oke, nah berarti ini kelulusan SMP. Ya kan, kelulusan SMP di zaman itu mungkin banyak kan buat apa namanya jalan-jalan sama circle sendiri-sendiri kan tuh. Entah ke Ancol, foto-foto gitu kan, entah itu naik gunung, entah itu apapun itulah kegiatannya lah. Buat apa namanya, gue lulus nih, rayain. Bahasanya gitu ya kan, yang penting rayainnya positif. Nah ya kan, jangan yang negatif. Nah ini ada kejadian yang menurut gue ini datang atau ke nikahan nih. Yang datang ke nikahan itu si siapa tadi? Iqbal. Yang dirasa ada ininya, ada prasmanannya. Ada semua. Ada tendanya. Ada tenda. Apa kayak pengantin dan sebagainya? Dia nggak bilang ada pengantin. Tapi kayak hajatan aja, tapi nggak tahu tuh hajatan apa? Nggak tahu. Oh, dia datang. Atau sunatan atau apa kan gitu ya? Nggak tahu. Dia bilangnya, gua lagi jalan, ada bapak-bapak. Ya kayak orang gimana sih? Kayak kemeja kayak gitu. Bang sini, ayo ambil aja kuenya. Ini lagi ada ini. Oke. Itu sekitar jam? Itu pas habis pendaftaran ini. Berarti pagi? Iya, pagi-pagi tuh habis pengecekan barang-barang apa yang dibawa gitu. Mungkin jam 8 sampai jam 9 lah ya. Jam 9 lah itulah. Oke, berarti posisinya kan di bawah ya? Masih di bawah. Misalkan itu ada nikahan atau hajatan beneran, pasti yang berempatnya juga kan ngeliat juga. Iya, makanya seingat saya tuh perasaan di sebelah kanan apa di jalur itu nggak ada nih, ada pesta-pesta kayak begitu nggak ada. Ada rumah tapi agak jauh. Kalaupun ke rumah itu juga dulu ngapain kan gitu. Dia makan, bener makan? Bener, itu dia bawa pisang kecil, pisang-pisang, kue-kue bolu. Dan itu dimakan? Dimakan sama dia. Itu mulut aja itu di jalan sambil begini. Gue tadi habis datang ke acara nikahan tuh. Nih gue bawa kue nih banyak nih, sambil ngunyah ini, sambil makan gini. Tuh kuenya ada ya. Kan nggak mungkin juga lu bawa. Untungnya hajatannya bukan di atas gunung. Kalau di atas gunung repot bawa tendanya bang, ya kan? Iya. Prasmanan juga repot tuh. Untungnya masih di bawah. Pakai apaan bawa? Iya kan, pakai porter, berapa porter kan gitu ya? Oh iya. Tapi kayak ada suara-suara gitu gak menurut si Iqbal, kayak biasanya kan ada suara khas lagunya tuh? Gak ada. Gak ada. Gak ada.
Seharusnya ada ya. Harusnya kan ada ya. Iya, minimal sound-sound apa Iya, gitu khas nikahan lah. Apa? Atau hajatan. Iya. Ya Sambil minimal lulungan lah. atau apa gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti jadi misteri juga tuh ya. Itu. Dan biasanya kan ada jalur apa? Entah itu janur kuning, entah itu apa lah buat tanda. Itu nggak ada. Nggak ada. Sampai sekarang pun kalau misalkan saya ketemu si Iqbal nih, Bang, lu waktu hilang itu kemarin tuh lu kemana sih? Apaan sih lu nanya itu mulu? Itu doang. Biasanya kan kalau makanan yang dikasih sama apalah namanya jin atau apa, dia nggak bisa keluar. Biasanya gitu katanya mah. Tapi alhamdulillah dia bisa balik tuh ya. Balik. Masih hidup orangnya. Oke, dari jarak itu menurut Iqbal, lokasi kehajatannya jauh gak? Deket. Kata dia tuh nih, jadi seingat saya ya, itu emang pas lagi dekat pendaftaran bawah itu kayak ada area kosong. Mungkin mau digarap kali ya. Itu orang dibikin ini kok pagar-pageran gitu. Ada pagar tapi kosong, tanah mau digarap aja. Dan menurut Iqbal di situ. Katanya di situ. Tapi abang nggak ngeliat. Tapi itu emang tanah kosong. Orang tanahnya mau dibikinin apa singkong kali ya apa? Itu jadi misteri aja lah ya. Itu. Ya kan? Kita nggak usah so tahu ya kan? Ya gak? Iya. Kita mah asumsinya orang abang nggak ngeliat pasti hajatan gaib ya kan gitu aja gitu ya kan? Iya. Mungkin kalau orang lihat, wah ini tuh si Iqbal masuk ke sini, kita nggak tahu dah. Itu misteri aja dah, ya kan? Poinnya yang penting alhamdulillahnya Iqbal bisa keluar dari situ gitu loh. Betul. Nah, terus kemudian naik buntut lutung tuh 1, 2, 3 ya, pos 3 tuh ya. Tanahnya kalau sekarang lapang banget tuh. Lapang. Luas banget kalau sekarang nih. Dulu emang kecil. Buntut lutung tuh 1, 2, 3 ya. 3 ya. Nah, di pos 3 itu emang biasanya vibes-nya tuh beda. Beda ya? Sering kabut kan situ. Ya kan? Jadi kita kalau lama-lama istirahat situ tuh kayak kedinginan, pengen jalan lagi. Gitu loh, ya kan? Dari dulu sampai sekarang kayak gitu tuh. Oh masih? Iya kan? Kayak gitu tuh. Mungkin lokasinya entah di Lombahan atau apa, gue nggak tahu di situ. Oke, terus kemudian jalan lagi. Ini kan naik Putri, turun Cibodas. Berarti kan ngelintas gitu ya. Terus kemudian ada satu momen yang abang nyasar nih, bahasanya lah kan gitu. Nyasar sendirian, yang dimana abang tadi kalau gue tangkap tuh posisi di fase panik. Karena tadi beras aja dibuang. Apalah pakaian dibuang biar nggak berat. Ya kan? Oh, apa di posisi panik dan sampai ngeluarin kata udah gemat ya sini. Bener. Itu kan udah panik lah, udah campur aduk lah itu. Selesai ya. Kita udah nggak mikirin bodo amat, pokoknya gue mau ngaso, udah itu aja. Iya juga sih, abang lagi istirahat ya kan. Set jongkok gini, pas ke atas, lihat lagi nggak ada. Bap! Wah, kalau kata Jaksel ya, anak Jaksel, bap! Anjir, gue dimandu creepy tuh. Iya bang. Iya dong, misalnya kita lagi berdua nih. Gue gini nih, pas ini cepet lah. Lo nggak ada, kan creepy. Iya kan? Oke, tapi menurut si Iqbal, ya kan? Yang Iqbal ya? Iya Iqbal. Iqbal, pas Iqbal nggak ngeliat lo, dia jalan sendirian atau gimana? Dia tetap sama anak-anak masih kelihatan, tapi jaraknya jauh. Dia masih ngeliat, pokoknya patokannya tuh si Tony di tengah. Nah, dia udah sadar belum kalau abang nih ketinggalan? Apa dia tuh ngeliatannya kayak, ya udah lo di belakang nih kelihatan nih? Kelihatan, kata dia kelihatan. Tapi yang abang rasain beda. Enggak, Iqbal nggak ada. Terus hawanya itu udah yang senyap, mendung, tapi nggak gerimis. Gue paham nih maksudnya nih, situasinya nih. Sebenarnya itu saat masih satu rombongan tapi berjarak. Ini menurut sudut pandang Iqbalnya nih ya kan. Di depan masih kelihatan, Bang Ian juga masih kelihatan, gitu ya. Itu. Tapi jauhan aja. Yang dirasain sama Bang Ian nggak sama mereka. Iya. Oh, makanya yang mereka ini ya nggak ngerasa. Ya biasa-biasa aja. Nggak ngerasa lo ketinggalan atau gimana? Iya. Oh, paham gua. Makanya pas ditanya, Bal, lu katanya ngeliat gua. Iya, lu jalan kok. Cuman gua ngiranya tuh lu ngaso apa ngapain, tapi lu kuat banget hari itu. Pas pulang pas turun tuh kuat banget. Dalam hati, idih. Pas abang nyasar jalannya gimana? Naik turun? Apa naik turun. Turun terus sampai datar? Ya sama aja sih, standar ya. Ya turun lah ya, turun datar gitu ya. Oh, tapi
Gak kelihatan itu. Nggak kelihatan. Oke. Bener-bener nggak kelihatan itu. Kan gini, logikanya lagi nih ya. Gue nyoba di situasi kayak lo nih ya. Ini berlima, lo di belakang, si Iqbal ini nggak ngeliat Bang Ian, ya kan? Dan Bang Ian juga ngeliat berempat. Seharusnya kan jalan tuh barengan tuh. Harusnya. Ya kan? Sampai di pos kandang badak. Ya kan? Nah, itu selang berapa lama sama si Iqbal? Ya pokoknya semenjak dari Iqbal itu ngerasanya nyampe pos kandang badak jam berapa? di jam 5-an katanya sih. Sedangkan saya itu udah yang udah gelap, udah mau jam-jam udah mau setengah tujuan. Nah, pas Iqbal nyampe di kandang badak, maksudnya selang berapa menit nih lo datang? Oh, udah 1 jam. Nah, jadi 1 jam. udah 1 jam itu. Oke, berarti kan yang nih gue salah nih, maksudnya gini. Seharusnya kan misalkan satu rombongan datangnya barengan dong. Gitu loh maksudnya. Itu harusnya barengan, tapi kenapa ini datangnya belakangan? Makanya dipertanyakan sama si Sudar. Nah, gue jadi punya asumsi lain, Bang. Yang dilihat Iqbal itu bukan lo, Bang. Emang bukan. Iya kan? Bukan. Jadi ya ada di belakang nih yang menurut pandangan Iqbal dan teman-teman itu Bang Ian. Tapi sebenarnya Bang Ian itu bukan di situ. Bukan. Gitu loh. Yang nyerupain Bang Ian ini ya bukan Bang Ian sebenarnya. Iya, gitu betul. Ya? Itu kayak gitu mah gampang, Bang. Ya jin ya. Ya. Tipu daya jin. Ya orang sama, orang katanya, Yan, gue tuh ngeliat lu masih sama aja, masih jalan. Tapi nggak yang kayak awal-awal, nggak yang sebentar-sebentar ngaso, enggak. Jalan mah jalannya cuman agak lambat gitu. Nggak ada ngeluh-ngeluh, nggak ada yang manggil-manggilin. Jalan mah jalan standar, makanya gue jalan mah jalan aja. Tapi kan dari sini, uset dah. Gue jaga ketemu lu kan. Iya. Dan itu si yang dituain atau ini Tony ya? Si Bernard. Bernard itu SMA berarti dia? Wah udah kerja lah, udah 30-an umurnya lah. Berarti untungnya ada yang dituain di situ. Kalau nggak ada, misalkan nih SMP semua nih, misalkan nih kan, berat, wah, pakai jaket. Kalau sekarang pakai jaket kacamata, hidropack ya kan, baris ya kan. Terus kan yang jadi bahaya itu kalau dari berlima ini nggak ada yang palain, Bang. Itu. Iya kan? Nggak ada yang dituain, nggak ada yang segenin, iya kan? Nggak ada yang, wah dia udah. Wah, abang-abang gue dah gitu loh. Mungkin nggak tahu itu, iya kan? Kelar langsung. Ya bang, mungkin nggak di sini kali, ya kan? Bahasanya kan gitu, kan jadi pelajaran juga bang. Itu. Kalau naik gunung harus ada, kalau bahasa tongkrong ada abang-abangannya lah. Harus ada abang-abangan. Jangan sampai nggak ada abang-abangan. Pokoknya kita jangan nekat, jangan. Udahlah, gampang lah, udah gampang tenang aja, jangan dah. Gunung gede jangan ini, dah, gunung gitu gede. ya. Gunung gede itu kan katanya buat pemula. Bohong. Itu mah udah nggak pemula, Bang. Buset deh, orang katanya ini mah nih buat latihan TNI, TNI sampai TikTok. Widih. Masa pemula ya? Masa begitu pemula mah Gunung Sahari. Iya bener, dasar juga. Bodoh amat di rel tuh. Oke, iya itu poin penting tuh tadi satu. Izin juga sama orang tua ya kan, pasti namanya dapat wejangan tuh. Kamu nanti begini-gini, namanya orang tua anaknya naik gunung, siapa yang nggak khawatir? Apalagi baru pertama kali nih. Terus kemudian ada aja lah yang masih menganut kepercayaan tertentu, minum ini biar selamat, bawa ini, bawa itu, ya gak sih? Iya. Iya kan? Iya. Nah, setelah 2006, abang naik gunung lagi gak? 2017. 2017. Diminumin itu lagi gak? Air baca-bacaan nih bahasanya gitu ya. Sekarang mah 2017 nekat karena enggak minum-minum itu lagi ya? Enggak ada, karena kan taunya itu gue udah pernah naik gunung itu, gue udah tahu jalurnya. Ya udah ayo terabas gitu. Oke. Nah, gue tertariknya ini, Bang. Yang pas abang sendirian. Gue tuh masih respect-nya gini. Kok kepikiran nih Bang Ian buang beras, buang pakaian biar dia lebih enteng badannya gitu. Apa yang dipikiran pas itu gitu loh? Kesel. Kenapa tas gue berat banget? Itu ternyata di tas itu ada galon, Bang. Galon? Gak ada galon nanggung.
kenapa ada galon? Perasaan gue nggak ada galon, ini harusnya. Akhirnya yang lo buang apa itu bang? Ya Beras sama baju kotor. Beras 2 liter tuh lumayan lo itu. Iya kan, karena pikirnya gini, gue udah mau turun juga beras buat apaan ini? Lagian juga gue udah gue mati aja dong, gak usah ini itu. Oh gue jadi ke arah ini nih. Mungkin kalau ada operasi pencarian pendaki hilang, ada barang tercecer, mungkin yang dirasain tuh kayak gitu kali ya. Ya bisa jadi apa buat. Ya gitu, dia udah nggak tahu pikirannya nih. Yang penting gue jalan, gue nggak terlalu berat. Barang gue pakai gue lepas. Itu. Gitu loh. Iya. Baju kan, bekal baju kotor kan keringetan ya bang ya. Lembab. Keringetan basah, berat. Beras 2 liter enteng kalau kita lagi nyantai gini mah. Iya. Tapi kalau udah begitu, wih kok berat banget ini tas gue nih. Ternyata itu yang bikin beras itu galon. Galon nanggung. Kenapa ada galon di tas itu? Iya, tapi keren loh, bisa kepikiran karena situ loh. Gitu loh maksudnya. Jadi gue asumsinya tadi kalau ada operasi SAR terus kemudian ada nemuin cecer-ceceran, mungkin yang dirasain si orang nyasar atau hilang itu ya bisa kayak jadi, abang bisa rasain. jadi kayak gitu. Udah Mungkin kalau udah hipo atau apa kan dibuka jaket, wah gerah apa ya kan. Akhirnya ketemu tuh cecer-cecerannya kan tuh. oh kayak gitu. Iya kan? Kalau beneran kasih tanda kan bukan di bawah. Di pohon diiket, tep. Dia ngasih tanda kalau gitu. Tapi kalau ceceran di bawah ya mungkin udah karena udah iya begitu. betul udah yang udah halusinasi, pikiran dia putek kayak kan bahasanya gitu. Dia panik, takut. Gimana ya hasil buang ya kan? Udah nangis. Nangis. Udah kesel, mau ngomel ke siapa kagak bisa. Ya udahlah. Oke, tapi pas kalau nongkrong lagi tuh jadi bahan obrolan dong berarti dong. Jadi obrolan aja, Bal, lu parah banget lu ninggalin gue lu. Udah sian, nggak apa-apa sih, atai lu. Untuk lu masih hidup kan sekarang, bukan masalah masih hidupnya. Ya gue gimana hari itu lu gak tahu aja sih, nangis gue. Iya. Udah sian nggak apa-apa ya, kayak gitu-gitu aja. Iya. Emang kalau di jalur pendakian sendirian, terus kemudian nih kita ngomong ini masih di jalur bener nih ya, bukan abang yang nyasar itu ya. Kita jalan sendirian, entah itu paling depan ataupun paling belakang, pasti hawa itu beda. Iya. Ya kan, soalnya gue pernah ngalamin juga di Gunung Guntur, gue inget banget. Pas itu belum mencuat banget tuh cagar alam Kamojang itu kan belum mencuat banget. Jadi pas gue turun duluan, gue tuh inisiatif buat apa? Buat nelfon pick up, buat jemput gitu loh. Sedangkan yang punya nomor HP-nya itu cuma gue. Yang lain itu kan, sedangkan HP gue mati, gue duluan biar ngecas ini, biar gue telepon, gue jemput teman-teman gue gitu. Sampai kira Gunung Guntur itu kan banyak pasir ya, tambang pasir gitu kan. Tambang pasir itu kan apa namanya, jejak kan susah dilihat ya gitu kan. Sampai kira 30 menit gue nunggu, temen gue mana ya? Gitu loh. Nah, gue di situ gue di fase takut. Pertama fase takut tuh loh. Pasti. Ya kan? Wah, anjing temen gue mana? Tapi ini jalur bener. Gak mungkin. Jadi lah. gue diskusi tuh sama diri gue sendiri nih kadang. Gue naik lagi kali ya? Gue ngerokok dulu deh. Naik lagi apa ya? Ngerokok dulu ya? Ngerokok dulu. Buat tenangin pikiran kan. 15 menit nggak nyampe juga teman gue naik lagi ke atas. Jadi kayak linglung gitu tuh. Udah sekitar 5 menit jalan, anjing gue ngapain naik lagi? Kan gue mau turun lagi. Dari rasa ketakutan itu muncul rasa panik itu. Kita nggak bisa kontrol tuh bang. Itu. Ya Kalau kan? udah kayak gitu, ya bingung juga bang. Iya. Bener-bener yang, wih kita yang tanggung jawab, nanti diapa-apain. Pas abang nyampe di kandang badak, senangnya minta ampun dong. Widih, ini masih hidup. Tapi ada badaknya gak? Yang asli kecilnya ada 2. Ada badaknya kan? Kalau kandang badak nggak ada badaknya. Iya, harusnya kan ada ya. Iya. Tapi dulu situ emang ada badaknya, badak Jawa. Dulu namanya kandang badak, habitatnya badak, kayak kan? Kan nama-nama di pos gunung kan dia ada punya apa ya? Sejarahnya ada gitu sejarahnya. Kan, filosofinya kan, nggak cuma kita bikinnya kandang ayam sini deh, ya kan? Kandang kuda kan nggak mungkin ya kan? Gitu di zaman Belanda kalau nggak salah gitu, ya kan? Katanya ya kan, gue sosok ya aja, tapi emang bener katanya begitu, katanya ini mah, ya kan? Oke.
2006 naik Gunung Gede Putri Cibodas, pas 2017 lagi naik ke Sama. Cuman jalur yang beda. Berarti selang berapa? 11 tahun. Oh iya, Baru sebelum- di situ lagi. Lewat Putri Cibodas lagi. Iya, berangkat masih itu. Gimana? ya? Berangkat Cibodas aja. Cibodas. Nah, Oh. itu nekat, tolol, gambling. Lu naik gunung aja yuk. Wih, sama siapa? Sama Adenur, sama Teja, sama Adi, sama Rian, Adi. Ini anak begini nih gunung. Itu basicnya bukan pendaki bahasa gitu Gak ya. ada. Nongkrong biasa. Ketawa-tawa. Heeh. Udah nggak apa-apa yuk. Udah. Jadi tuh yang modalin tuh si Adenur. Anaknya Pak Lurah. Ada modalnya. Widih. Anaknya Pokoknya Pak Lurah. beres Yan semua, lu nggak usah lu buat apa-apa, lu buat dengkul aja udah, yang penting kuat. Widih, gila. Ini masalah makan bagaimana? Udah lu nggak usah ngomong apa-apa, udah kita beli di jalan. Widih. Jadi dari sini tuh kita orang ya pokoknya pakaian yang bener aja, kayak orang naik gunung aja. Biar Ada kita- kejadian situ tuh. ada. Tapi nggak nyasar kan? Nggak nyasar, cuman ngelihat aja. Ngeliat penampakan gitu ya. Oke, tapi nah pas abang balik lagi situ ada kan kayak wah anjing gue di titik ini nih kemarin nih gitu loh. Iya. Itu naik itu 3:30 pagi, Bang. Kan gunung. 3:30 pagi emang boleh? Antara boleh apa nggak boleh ya. Kita sempat tidur. Kan buka resortnya itu jam 8 jam 9 tuh ya. Makanya antara boleh nggak boleh nih. Bang mau kemana? Mau naik, Pak. Yaudah sini aja dulu. Kita makan nasi goreng apa segala macam. Widih, weh gue makan ini dong. Lu pokoknya lu mikirin apa nih, lu beli. Widih, ini udah banyak amat sih uangnya. Udah tenang aja. Lu mau makan apa beli udah. Idih enak banget. Kita makan lah. Tidur di situ. Tapi si Hadi ini nih, wah ini kita kapan naik gunungnya? Emang boleh jam segini? Ya gue juga nggak tahu. Kata bapak itu, emang mau kemana sih buru-buru amat? Udah tenang aja dulu. Ini kita terabas-terabas aja bang, berenam bang, bener-bener terabas. Nggak, bahkan kita turunnya aja itu masih ditanyain. Kita terabas-terabas aja nih. Jalan aja. Ini nih kemarin gue lewat sini nih anjing nih. Nanti saya bilang ke Adenur, Nur, harusnya tuh nanti kita daftar dulu di sini ya, minimal isi formulir lah ya kan. Masa ya kita hilang banget. Enggak, udah tenang aja. Udah gampang udah. Bapak gue lurah. Widih, beres udah. Ya udahlah. Bapak gue lurah. Patokannya ke situ mulu. Bapak gue lurah. Lurah mana lagi? Ya lurah itu kan, iya, bukan lurah Cibodas kan. Iya. Apa hubungannya ya? Bapak gue lurah. Nah terus kita udah, nah ini udah masuk jalur nih. Kok panas ya? Sumpah bang, buka baju bang. Nggak ada dingin-dinginnya, nggak ada. Emang panas. Kok panas ya? Di gunung gini ya? Ya udah nih. Jadi kita nggak pakai baju. Saya sama Adi tuh belakang nggak pakai baju. Bener-bener nggak pakai baju. Saya bawa Quran bang. Mau ngaji. Ceritanya mau ngaji. Ini ada yang kelojotan kan nih, gua ngaji di sini nih. Biasanya kan suka ada yang kelojotan, apa serangan-serangan apa gimana. Ngaji itu. Maksudnya bukan buat mau nyerang apa gimana, pengen ngaji doang. Ya bagus tuh, ngaji kan di mana aja. Nggak salah kan? Iya. Udah bawa Quran nih di tas. Nur, gue bawa Quran. Ya lu ngapain sih bawa Quran? Ini pikirannya setan-setan mulu nih. Gue tahu lu mau ngapain kan? Enggak, gue mau ngaji. Beneran gue mau ngaji, gue sumpah. Nggak ada gue bikin-bikin. Kalau ada yang tersinggung ya bukan urusan gue. Dan sorry itu Islam semua tuh. Islam semua. Itu jalur bang, sepanjang jalur kita berenam. Saya sama Adi tuh di belakang. Anaknya Pak Lurah depan dong. Oh, Pak Lurah. Ya kan? Anaknya Pak Lurah depan deh. Saya sama Adi belakang. Jadi tuh si Hadi ini orangnya sedikit-sedikit kayak nih gue punya keris, gue punya batu nih, pakai batu ini, gue nggak mempan dibacokin kayak gitu-gitu.
antara itu bener apa enggak saya nggak tahu. Cuman percaya masih kayak gitu-gitu. Saya mandi di belakang. Lu inget ya, lu jangan lu ngomong aneh-aneh sembarang-sembarangan apa gimana lu. Lu bawa perabotan lu nggak? Perabotan apaan sih lu? Ilah lu kalau di sana suka ngomongin begini-begini batu, Klinik gitu ya. macam. Iya. Gue bawa sih batu. Ya. Mana sini batu lu? Saya ini lu anjing lu bangsat lu, kalau emang ada setan sini keluar lu babi. Ya pokoknya gue ngomongin kan. Karena nggak tahu beneran apa enggak. Sumpah bang. Itu pernah nggak ada ceritanya tuh kalau ngeliat setan tuh dari sini-sini nih suka kelihatan nggak? Pernah nggak denger ceritanya? Enggak pernah ngalamin. Nggak pernah denger gak kayak gitu? Oh, ekor mata maksudnya? Iya di sini nih suka kalau ngeliat setan tuh, kalau mau ngeliat setan tuh biasanya lewat sini. Pernah denger gak cerita kayak gitu? Enggak. Nah waktu itu tuh Tapi gue pernah ngalamin. Pernah pas di Gunung Raung. dari sini. Baru Gunung Raung kan di camp 7, camp Rasta kalau nggak salah dia tuh. Jadi pas bangun tidur kan summitnya kan malam-malam tuh jam 1, ya jam 1 jam 12 kan kita udah bangun. Kebuka tenda dong. Sret, ya kan. Itu ada jauh lah, pohon tuh jauh. Gue liat, anjing ada putih-putih. Gue liat kanan, anjing ada putih-putih. Atas ada lagi taunya apa? Belek. Di sini taunya. Tapi gue nggak di sini ya, di sini. Pas ini, kok ngikutin mulu putih-putih nih. Pas gue kucek, wah ini belek. Putih-putih karena belek. Nah berarti kan sugesti itu, ya kan? Sugesti. Iya. Sebenarnya tuh belek, tapi disalinnya setan. Padahal mah iya. nggak ada. Iya. Nah cuman kalau yang ini karena jalurnya emang nanjak ya, agak muter. Ada kabut, ada yang azan. Kok ada yang azan ya? Oh iya gue lupa. Kalau biasanya tuh kalau ada kabut-kabut begitu ngeliat suka azan. Kita kan makin panik ya. Ya Nan itu apa ada orang azan nih? Itu orang bukan sih? Itu orang beneran. Biasa sih kayak gitu, udah tenang aja. Jalan terus. Ini bang di sebelah kiri bang. Ini hitam-hitam apaan lagi ya? Belek hitam. Belek hitam. Gue nggak tahu nih. Hitam-hitam apaan ya? Gue jalan dia jalan, sialan. Ngomong nih ke Adi nih, lu ini nggak? Udah gak usah ngomong. Ini sebelah kanan gue nih ada nih. Anjing. Ini gimana yang depan? Udah tenang aja. Udah kita jalan aja udah. Jalan aja. Mata kan gini nih, ngelirik-ngelirik jadinya. Ini apaan ya hitam-hitam? Saya jalan di jalan bang. Lu gimana? Jalan udah diem aja lu, gak usah banyak ngomong. Jalan. Nah terus itu emang yang ya namanya juga tahun 2006 itu turun dari situ, 2017 balik naik lewat situ kan sedikit bingung nih. Iya. Nyenter lah anaknya Palura. Lu jangan nyenter sih, udah tenang aja. Papa gak Palura gitu. Udah tenang aja, gue penasaran gue mah. Enggak, lu kemari mau naik gunung. Tenang aja lurah bapak gue gitu. Kirain gitu kan. Setan takut sama bapak gua gitu. Patokannya Palura. Iya, oke. Jadi pokoknya ada kejadian lagi lah ya. Oke. Itu 2006 sama 2017 tuh ya. Tapi ya alhamdulillahnya Bang Ian sama teman-teman tuh aman-aman aja lah. Aman-aman aja dalam artian ya pulang selamat gitu aja lah ya kan. Oke Bang. Sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Ian nih punya pesan gak nih Bang? Untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Kalau mau naik gunung harus apa dulu gitu. Mental siapin. Lu harus tahu nih lu jalan sama siapa. Jangan katanya dia bisa. Jangan. Lu harus tahu dia siapa. Emang nih orang harus bener-bener yang pro. Yang gak pro banget lah ya, minimal maksimal. Promek ya. Biar udah promek lagi ya kan. Minimal maksimal tahu lah apa ya dia mau mesti gimananya nggak yang kita asal-asalan, nyiapin logistik juga nggak ada, gas kagak ada, pakaian minum apa segala macam kagak ada, bikin tenda kagak bisa. Jangan sampai. Udah pokoknya lu mesti semuanya lah gitu lah. Oke, jadi apa namanya pengetahuan ya kan, terus temennya siapa, karena kalau naik gunung tuh ada dua kepercayaan. Satu kita harus
tiga kepercayaan. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, kita percaya sama teman kita, sama tiga kita percaya sama barang yang dibawa sama kita. Ya pasti yang percaya sama Tuhan, gitu nomor satu gitu. Jadi ada 4 kepercayaan tuh. Dan jangan ngomong sembarangan. Kalau ada setan, ya syukur dilihat setan. Kalau enggak, ya udah. Anaknya Pak Lurah. Pak Lurah. Soalnya kan setan nggak bisa langsung temuin kan. Ya, kalau ketemu oke udah itu aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Ian nih saat naik Gunung Gede di tahun 2006. Ya kita doakan semoga Bang Ian ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya Abang. Amin. Begitu pun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Ian ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Gede ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ian, thank you banget. Alhamdulillah. Bungkus.